harus smooth. Nah itu kalau udah matic jeduk, minimal dipindahin ke D dari P ke D. Nah itu apa ya, nanti takutnya ke depannya makin parah dan biayanya makin gede. Makin gede. Halo Sobat Toto, balik lagi bersama gue Icon dan partner gue Cero. Oke. Kali ini gue akan mau ngebahas tips memilih mobil. Buat kalian yang mau beli mobil itu, gue punya pakarnya langsung, Cero nih. Waduh, gua kalau pakar enggak deh. Oh, nggak pakar? Enggak. Jadi gimana nih? Tips-tips ala gue sendiri. Tips-tips ala Cero sendiri, gitu kan. Oke. Jadi gimana nih, Cer? Kalau menurut lo bisa nggak sih kasih share ke teman-teman kita di luar gitu kan, tips untuk memilih mobil yang mau pengen mereka beli gitu kan? Apa sih salah satunya gitu kan? Kalau dari gue kebetulan yang pertama ini, tuh apa gitu misalnya? Kebetulan ini gue ada, ini depan kita ada unit Camry tahun Camry. 2008 tipe V. Tipe V? Nah kebetulan ini unit punya gue. Ini unit punya lo ya? Punya gue, dan ini mau dilepas juga sebenarnya. Mau dilepas juga? Nggak mahal kok, murah aja. Murah aja? Murah aja. Tipe V itu maksudnya gimana, Cer? Ya pokoknya tipe V ini tipe paling tertingginya di Camry untuk tahunnya yang ini ya. Karena kan setelah generasi setelah ini itu ada yang tipe Q gitu. Oh berarti masih banyak tipe-tipe lainnya ya? Yes, ini juga sebenarnya ada paling sih. Tinggi dong berarti? Paling tinggi untuk di 2400 cc-nya. Oh, sebenarnya paling tinggi ada lagi tipe Q dan itu 3500 cc. Oke. Tapi mayoritas karena banyak anak muda juga mungkin ya yang suka, jadi milihnya yang kebanyakan yang ini. Oh, kebanyakan yang ini gitu. Ya. Oke. Terus apa lagi nih, Cer, buat teman-teman yang Sobat Toto yang mau beli gitu kan, tips-tipsnya memilih untuk mobil? Tips gue sendiri ya. Ya, ala lo deh. Ala gue ya. Iya. Gue milih tuh ngelihat pertama dari body. Pertama dari body. Body, oke. Bodinya lempeng ya. Bodinya lempeng sih. Ngeliatnya suka begini nih. Seksi gitu ya. Bukan. Apa? Dalam artian bukan bekas tabrak. Oke. Nah, gue ngeliat di sininya. Nah, ini kalau masih ada cat-catan yang apa ya? Kalau dibilang udah nggak lumrah dilihatnya. Feeling sih sebenarnya, lebih ke feeling. Nah, ini tuh gue bisa pastikan itu bekas tabrak. Tapi ini kebetulan karena ini unit udah gue cek semua beberapa titiknya udah gue cek. Oke. Gua bisa jamin ini bukan bekas tabrak. Ini lo jamin bukan bekas tabrak ya? Yes, Oke. Gue jamin. Nah, gue ngeliat dari keseluruhannya deh. Keseluruhan. Dari semuanya. Terus gue ngeliat juga perawatan dari owner sebelumnya ya. Oke. Gue ngeliat dari bannya. Bannya itu tahun produksi berapa, di 4 rodanya. Oke. Nah itu gua lihat juga. Oke. Nah terus ini untuk eksteriornya dulu ya. Eksteriornya dulu. Tadi kan kita udah ngebahas dari depan sini kan. Yes. Habis itu kita masuk ke ban ya kan, eksteriornya. Lalu apa lagi nih? Yang penting kalau gue sih lebih ke orisinil ya. Orisinil. Semuanya harus full internalnya juga ya. Internal eksterior itu harus orisinil semua ya. Interior semua harus orisinil. Kalau buat gue gitu. Gue ngeliat dari pelipit kacanya, lilis chrome-nya masih ori semua. Termasuk kaca spion. Karena kalau kaca spion Camry ini dia kan cembung gitu ya. Sampingnya, nah, itu menandakan dia masih ori. Nah, terus apa lagi ya? Paling di sisi sininya nih, gue ngeliat di sini. Di sisi sininya. Sininya ini kelihatan kalau ini masih rapi. Nah, ini berarti masih asli pabrik nih. Masih asli pabrik. Belum pernah dicat berarti ya? Repaint udah. Oh, repaint udah ini. Udah ada di repaint. Tapi repaintnya masih kategori bagus lah.
Masih bagus lah. Tapi kan memang ada yang repaint yang jelek gitu. Nah ini masih dalam kategori bagus. Kalau repaint yang jelek tuh kadang apa ya? Dia kan kayak ada air mau netes, tau gak? Hujan. Di sininya ngelembung jadi. Nggak turun ke bawah gitu ya, kayak daun talas. Hampir kayak turun. Jadi tapi kan keras karena catnya keras. Ya itu di situ jeleknya di situ gitu. Nah itu bisa itu feeling gue bisa ngeliat, oh ini catnya nggak bagus gitu. Oke. Di repaintnya nggak bagus. Kalau ini overall sih masih 60% ori lah. 60% ori ya. 60% ori semua. Lalu untuk kilometer, Cer, gue mau nanya nih, untuk kilometer. Nah itu juga kilometer. Kalau kilometer itu gue juga salah satu poin yang harus gue pilih. Iya. Nah, yang lu pilih itu kenapa? Kenapa? Karena lebih apa ya? Karena kalau kilometer udah tinggi banget nih, apalagi kan 2008 ya. Oke. Nah, kebetulan ini mobil kilometernya udah 138.000. Nah, buat gue itu masih normal. Kenapa kalau udah di atas 150.000? Ini gue ya, feeling gue itu pasti kayak harus banyak jajan gitu. Harus banyak jajan gitu. Apalagi dengan mobil-mobil tua yang 2004 seperti ini kali ya. Apa 2008. Banyak jajan juga? 2008, sorry. 2008. Ini banyak jajannya nggak sih kalau menurut pandangan lo nih? Dengan kondisi yang tahunnya, terus kilometernya. Enggak sih, sekarang gini deh. Karena kan gue juga gue ngecek mesin juga. Oke, gue buka ya. Oke, buka. Nah, sorry. Ini mesinnya nih. Gua lihat semua mesin sih bagus. Termasuk Matic. Ya? Matic juga gua liatin bagus, nggak ada kebocoran. Bisa lihat itu. Nah, itu nggak ada kebocoran. Tapi satu sebenarnya yang ada. Apa tuh? Ini apa ya? Engine mountingnya udah getas. Ini engine mounting ya? Engine mounting udah belah. Sekarang masuk ke kaki-kaki nih. Kalau menurut pandangan lo, kaki-kakinya nih dengan kondisi seperti ini tuh aman gak sih? Maksudnya sering banget kan, mohon maaf ya, dengan mobil-mobil yang tanda kutip tua lah ya. Yang tua, iya kan, cepet banget itu. Nah kalau ini sendiri kayak gimana? Ini udah diganti sama owner sebelumnya. Udah diganti sebelum gue beli ini udah diganti. Jadi gue ngambil ini keadaannya udah shock breaker depan itu udah baru. Shock breakernya udah baru ya? Belakang belum ganti tapi masih oke lah. Masih oke lah. Oke. Masih dalam kategori bagus. Good condition. Yes. Dari lo mungkin ada yang lo sampaikan lagi ke teman-teman Sobat Auto nih, mau disampaikan apa gitu tipsnya memilih selain lebih dari ini gitu? Yang lo pengen lo sampaikan deh ke Sobat Auto deh. Apa ya sebenarnya? Yang penting itu Matic. Matic tuh nggak jeduk, harus smooth. Nah itu kalau udah Matic jeduk, minimal dipindahin dari P ke D. Nah itu apa ya, nanti takutnya ke depannya makin parah dan biayanya makin gede. Yang penting Matic, terus mesin pun nggak ada rembes gitu. Nggak ada rembes parah lah, maksudnya netes. Jangan malas-malas, sebenarnya jangan malas-malas ngolong sih. Nah gue nih sebagai orang awam yang nggak ngerti mobil gitu, gue ada duit ceritanya nih, terus udah gitu gue mau beli mobil nih, gitu kan? Nggak ngerti mobil mungkin. Iya, gitu kan. Yes. Nah gue bingung nih, ini mobil gue suka misalnya gitu kan, tapi ada kesalahan-kesalahan yang gue nggak masuk yang nggak gue tahu gitu kan, mau nggak mau kan. Contohnya kayak gimana nih? Contohnya misalnya gini, gue beli mobil baru kayak begini nih, misal beli mobil ini, ternyata ada kerusakan di kaki-kaki gitu kan, atau enggak ada kerusakan di bagian mesin yang gua nggak tahu. Nah, kalau menurut tanggapan lo, apakah gua mesti bawa orang yang mengerti hal itu, atau gue pribadi ya udahlah gua nggak jadi beli gitu kan? Menurut pandangan lo gimana?
tipsnya balik lagi ke selera sih. Balik lagi ke selera ya. Iya, kalau lu suka mobilnya bentuknya lah. Aha. Sebenarnya kita ngeliat pasti dari fisik dulu kan. Ada fisik. Fisik dulu kan. Iya. Fisiknya bagus nih, timeless. Nggak ketinggalan zaman sama sekarang. Oke. Kelihatannya masih oke gitu. Lu mau nongkrong juga oke. Lu mau ke hotel bintang 5 pun oke. Iya. Lu mau ke mall cuman kan satu nih yang gue tahu tiba-tiba mesinnya rusak nih, ada kerusakan di bagian mesin gitu. Kan mesti PR lagi ngeluarin duit. Nah sebenarnya untuk itu sih gimana, ini kan tipsnya menurut gue ya. Menurut gue yang penting kan nggak ada kebocoran. Tapi kalau udah sampai ke dalam mesinnya udah sampai ke valve-nya ke apa gitu kan, maksudnya ke dalam-dalamnya, mendingan lebih baik gue saranin sih bayar mungkin ya, bayar jasa inspeksi. Oke. Nah itu lebih akurat sih karena kan dia punya mesin komputer tuh untuk scan semuanya. Oke, gue paham berarti. Nah, itu lebih enak sih, maksudnya dari dianya pun ada garansinya. Garansinya benar. Jadi oke, kita cek semua, nanti kita garansi deh. Nih apa-apa aja kita udah cek, titik-titik apa aja yang udah kita cek semua. Gitu. Lebih amannya gitu. Sekarang kita boleh masuk ke sektor interior nih, interior. Boleh ya. Siap. Interior. Gue tutup.